TKW asal Indonesia yang hidupnya penuh kesederhanaan, tak pernah menyangka langkah kakinya di tanah Arab justru mempertemukannya dengan seorang duda kaya raya. Saat malam pertama sangat mengejutkan. Assalamualaikum sahabat semua, jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga siapapun yang menonton kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang halal, dan jalan hidup yang penuh kebahagiaan. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari kesedihan, serta dipertemukan dengan takdir terbaik dalam hidup kita. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup dari channel ini. Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku jauh dari kata berkecukupan. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan kerja keras. Ayahku hanyalah seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu. Kadang dapat uang, kadang tidak. Ibuku membantu dengan membuat kue tradisional untuk dijual di warung, tapi hasilnya tetap tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Sebagai sulung, aku merasa punya tanggung jawab besar. Aku ingin membantu kedua orang tuaku menyekolahkan adik-adikku, supaya mereka tidak perlu merasakan pahitnya hidup seperti yang kurasakan. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah lulus SMA, aku tak bisa melanjutkan kuliah. Bukan karena aku tak mau, melainkan karena keadaan ekonomi yang sama sekali tidak mendukung. Hari-hari di rumah hanya diisi dengan membantu ibu membuat kue, kadang ikut tetangga bekerja di sawah, atau menjadi buruh cuci pakaian di rumah orang. Tapi semua itu hanya menghasilkan beberapa lembar rupiah, yang seketika habis untuk membeli beras atau kebutuhan sehari-hari. Sampai suatu hari, seorang tetangga yang sudah lama bekerja di luar negeri pulang kampung. Wajahnya berseri-seri, pakaiannya rapi, dan tangannya penuh oleh-oleh. Rumah yang dulunya reot, kini sudah diperbaiki. Bahkan, ada motor baru di garasi. Semua orang desa membicarakan kepulangannya. Tetanggaku itu adalah seorang TKW yang bekerja di Arab Saudi. Dari cerita singkatnya, aku tahu bahwa meski bekerja keras, hasil yang didapat jauh lebih besar dibandingkan jika hanya bekerja di desa. Aku mulai berpikir, mungkinkah ini jalan untukku? Malam itu aku memberanikan diri membicarakan hal ini pada ibu. Bu, kalau aku ikut kerja di Arab, kira-kira gimana? Tanyaku pelan. Ibu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kamu tega ninggalin ibu? Kamu anak sulung, Sar. Ibu butuh kamu di sini. Aku menggenggam tangan ibu. Bu, aku ingin bantu keluarga. Aku ingin adik-adik bisa sekolah tinggi. Kalau aku di sini terus, kita akan begini-begini saja, Bu. Perlahan, ibu menangis. Bukan karena menolak, tapi karena berat melepas anak perempuannya merantau jauh. Namun, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya ibu dan ayah merelakanku. Dengan berat hati, mereka mendukung keputusanku menjadi TKW. Aku mulai mengurus dokumen, paspor, dan mengikuti pelatihan singkat. Rasanya aneh, aku yang hanya gadis desa tiba-tiba harus mempersiapkan diri pergi ke negeri orang. Dalam hati, aku selalu berdoa agar langkah ini benar-benar jalan terbaik yang Allah pilihkan untukku. Hari keberangkatan itu pun tiba. Bandara menjadi saksi perpisahanku dengan keluarga. Tangisan ibu pecah saat aku melangkah masuk ke ruang keberangkatan. Ayah berusaha tegar, meski aku tahu ia juga berat melepas anak gadisnya. Jaga diri baik-baik, Sari. Jangan lupa sholat. Ingat tujuanmu, pesan ayah dengan suara bergetar. Aku hanya bisa mengangguk, sambil menahan air mata. Perjalanan jauh ke Arab membuat tubuhku lelah. Tapi lebih dari itu, hatiku terasa kosong. Aku sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman dekat. Hanya ada keyakinan dalam hatiku, bahwa aku harus kuat. Sesampainya di Arab Saudi, aku dijemput oleh agen yang kemudian mengantarkanku ke rumah majikan. Jantungku berdegup kencang, membayangkan seperti apa orang-orang yang akan menjadi majikanku nanti. Rumahnya besar, megah, jauh berbeda dengan rumahku di desa. Pintu gerbangnya tinggi, dindingnya berlapis marmer, dan halaman depannya dipenuhi mobil mewah. Aku merasa seperti orang kecil yang tiba-tiba masuk ke dunia lain. Seorang pria paruh baya menyambutku.
Penampilannya rapi, dengan janggut yang terawat. Dari sorot matanya, aku bisa melihat wibawa sekaligus kesepian yang entah mengapa terasa kuat. "Selamat datang," katanya dengan bahasa Arab bercampur Inggris, yang untungnya bisa sedikit kupahami. Aku hanya menunduk, berusaha sopan. Aku tahu, dialah majikanku. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa penuh tantangan. Aku harus menyesuaikan diri dengan budaya baru, bahasa yang berbeda, serta pekerjaan rumah yang cukup banyak. Namun, anehnya, majikanku tidak pernah bersikap kasar. Dia justru sering memperhatikanku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Di saat itulah aku baru tahu, pria itu adalah seorang duda. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan luka dalam yang belum sepenuhnya sembuh. Meski begitu, kehidupannya tetap mewah. Ia kaya raya, memiliki banyak bisnis, dan sangat terpandang di kalangan masyarakat. Aku tak pernah menyangka, pertemuanku dengannya akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari pertamaku di rumah megah itu terus berjalan. Pekerjaanku memang melelahkan, tapi aku mulai terbiasa dengan ritme barunya. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan sederhana, membersihkan ruangan, mencuci pakaian, dan terkadang ikut menyiapkan keperluan majikanku sebelum ia berangkat mengurus bisnis. Namun ada satu hal yang membuatku merasa berbeda dibanding cerita TKW lain yang sering kudengar. Majikanku, seorang duda kaya raya bernama Syekh Khalid, tidak pernah memperlakukan aku dengan kasar. Dia tidak pernah membentak, tidak pernah memaki, bahkan sering menegurku dengan ramah. "Syukran, Sari," ucapnya suatu kali setelah aku menyajikan teh panas. Aku terkejut, karena biasanya majikan hanya menerima tanpa banyak bicara. Aku menunduk, tersipu. "Afwan, Tuan," jawabku dengan bahasa Arab terbata-bata. Seiring waktu, aku sadar bahwa Syekh Khalid berbeda. Dia memang keras dalam urusan bisnis, tapi di rumah dia sangat tenang. Tatapannya dalam, suaranya berat, dan sikapnya penuh wibawa. Setiap kali ia pulang kerja, aku selalu melihat sekelumit kesepian di wajahnya. Aku pernah mendengar dari seorang kerabatnya yang datang berkunjung, bahwa istrinya telah meninggal 3 tahun lalu akibat sakit. Sejak saat itu, Syekh Khalid memilih hidup sendiri, ditemani anak-anak yang kini bersekolah di luar negeri. Rumah besar itu hanya diisi oleh dirinya, aku, dan seorang sopir yang jarang ada di rumah. Malam itu, setelah selesai beres-beres ruang tamu, aku melihat Syekh Khalid duduk sendirian di kursi panjang. Tangannya memegang segelas kopi, matanya kosong menatap taman di luar. Entah mengapa, aku merasa iba. Aku hanya berdiri jauh, berusaha tidak mengganggu. Tapi tiba-tiba, ia menoleh ke arahku. "Sari," panggilnya pelan. Aku terkejut, tapi segera menghampiri. "Iya, Tuan." Dia memandangku sejenak, lalu berkata, "Kamu sudah lama bekerja di sini?" Aku menggeleng gugup. Baru beberapa bulan, Tuan." Dia tersenyum tipis. "Kamu berbeda." Aku bingung. "Berbeda bagaimana, Tuan?" "Tidak banyak bicara, tapi penuh perhatian." "Aku suka itu," jawabnya sambil meneguk kopi. Jantungku berdebar kencang. Aku tak tahu harus merespons apa. Sejak kapan majikanku memperhatikan hal-hal kecil tentangku? Aku hanya berusaha menjalankan pekerjaanku sebaik mungkin, tanpa berniat mencari perhatian. Sejak percakapan itu, hubungan kami mulai terasa lebih dekat. Syekh Khalid tak segan menanyakan kabarku, bahkan sesekali bercerita tentang masa mudanya. Dia bercerita tentang bisnis yang ia rintis dari nol, tentang istrinya yang begitu ia cintai, dan tentang kesepian yang kini kerap menghantuinya. "Aku sering merasa uang dan harta tak ada artinya jika tidak ada yang menemani," katanya suatu malam. Aku terdiam. Kalimat itu membuatku merenung dalam. Sebagai seorang duda kaya raya, dia bisa membeli apapun. Tapi ternyata, yang ia rindukan hanyalah kehangatan seseorang di sisinya. Hari-hari berikutnya, sikapnya semakin membuatku bingung. Dia tidak segan memberikan perhatian kecil, seperti menanyakan apakah aku sudah makan, atau menyuruhku beristirahat jika terlihat lelah. Bahkan, suatu ketika aku jatuh sakit karena kelelahan, ia sendiri yang memanggilkan dokter untukku. Aku tidak pernah menyangka seorang majikan di negeri orang akan bersikap sejauh itu. Hatiku mulai bertanya-tanya,
Apakah semua ini hanya karena kebaikannya, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, Syekh Khalid tiba-tiba datang menghampiri. Angin gurun bertiup pelan, membuat sorbannya sedikit bergetar. Ia berdiri tegak, menatapku dengan serius. "Sari," panggilnya lagi. Aku berhenti menyapu. "Iya, Tuan." Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara mantap. "Aku ingin bicara serius denganmu. Jangan takut, duduklah sebentar." Aku menelan ludah, jantungku berdetak semakin kencang. Dengan ragu, aku duduk di kursi taman. Syekh Khalid menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Aku sudah lama sendiri. Hatiku sepi, meski rumah ini penuh harta. Aku butuh seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu." Aku tercekat. Kata-katanya begitu jelas. Ia melanjutkan, "Dan aku melihat itu dalam dirimu." Tubuhku gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua terasa seperti mimpi. Aku hanyalah seorang TKW, gadis desa yang datang ke negeri ini hanya untuk mencari nafkah. Sementara dia, seorang duda Arab kaya raya, terpandang, dihormati banyak orang. Aku menunduk, takut menatap matanya. "Tuan, aku tidak pantas." Suaraku bergetar. "Tapi aku yang memilih." Jawabnya cepat. "Bukan tentang pantas atau tidak pantas, ini tentang hatiku." Mataku mulai berkaca-kaca. Hati kecilku bergetar hebat. Aku tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti ini. Hari itu menjadi titik awal yang mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, aku menyadari mungkin Allah memang menuntunku ke rumah ini bukan hanya untuk bekerja. Mungkin ada takdir lain yang sedang menungguku. Sejak hari itu, hatiku tidak pernah tenang. Kata-kata Syekh Khalid terus terngiang di telingaku. "Aku butuh seseorang, dan aku melihat itu dalam dirimu." Bagaimana mungkin seorang duda Arab kaya raya, terpandang, dan dihormati, bisa melirik seorang TKW sederhana sepertiku? Malam-malamku diliputi dilema. Aku berdoa lama sekali setelah sholat, meminta petunjuk kepada Allah. Di satu sisi, aku merasa bahagia, ada rasa dihargai, bahkan tersanjung. Tapi di sisi lain, aku takut dianggap hanya mengincar harta, takut dicibir, bahkan takut kalau semua ini hanyalah sebuah permainan. Namun sikap Syekh Khalid tidak berubah. Dia semakin menunjukkan keseriusannya. Dia tetap memperlakukanku dengan lembut, penuh perhatian, tanpa pernah melampaui batas. Dari situ aku mulai sadar, ini bukan sekadar godaan atau rayuan kosong. Suatu malam, setelah selesai makan malam, ia memanggilku ke ruang tamu. Aku sempat gemetar, takut salah bicara. Namun tatapannya lembut. Ia menyuruhku duduk, lalu ia sendiri duduk berhadapan denganku. "Sari," katanya perlahan, "ada hal penting yang ingin ku sampaikan." Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Aku sudah lama sendiri. Hidup ini hambar tanpa seorang pendamping. Aku sudah berdoa, aku sudah merenung, dan hatiku mantap. Aku ingin menjadikanmu istriku. Tubuhku seketika kaku. Kata-katanya begitu jelas. Lamaran. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan air mata yang mulai mengalir. "Tuan, aku hanya orang biasa. Aku hanya pembantu. Aku tidak pantas." Syekh Khalid tersenyum, meski matanya juga berkaca-kaca. "Pantas atau tidak, itu bukan ukuran. Aku tidak melihatmu dari asalmu, bukan dari hartamu. Aku melihatmu dari hatimu, dari caramu menjaga dirimu, dari ketulusan yang aku rasakan setiap hari. Itulah yang membuatku yakin." Tangisku pecah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya mustahil. Aku datang ke negeri ini hanya dengan membawa satu koper kecil dan sejuta harapan untuk keluarga. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar lamaran dari seorang duda kaya raya, pemilik bisnis besar, yang dihormati banyak orang. Beberapa hari setelah itu, ia mulai membicarakan hal ini dengan keluarganya. Awalnya aku sangat takut. Bagaimana jika keluarganya menolak? Bagaimana jika aku dianggap hina karena statusku hanyalah TKW? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kakak dan adik Syekh Khalid ternyata menyambutku dengan cukup baik. Mereka memang kaget, tapi akhirnya bisa menerima karena melihat kesungguhan kakaknya.
Aku masih ingat percakapan antara Syekh Khalid dan saudaranya di ruang keluarga. "Apakah kau yakin dengan keputusan ini?" tanya adiknya. Syekh Khalid menjawab mantap. "Ya, aku sudah lama kehilangan. Aku tidak ingin hidup sendirian. Dan aku yakin Sari adalah jawaban dari doaku." Aku berdiri di balik pintu, menahan napas mendengar kalimat itu. Hatiku bergetar hebat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan sederhana. Meski Syekh Khalid mampu membuat pesta besar, ia memilih pernikahan yang lebih tenang. "Aku ingin ini sakral, bukan sekadar pesta," katanya. Aku pun sempat menelpon ibu di kampung, menceritakan semuanya dengan suara terbata-bata. "Ibu, ada hal yang ingin Sari sampaikan. Majikan Sari, dia melamar Sari, Bu." Hening sejenak. Lalu suara ibu bergetar di ujung telepon. "Astagfirullah, benar. Nak, kamu yakin? Jangan main-main, Sari." Tangisku pecah. "Ini sungguh, Bu. Dia baik sekali. Dia duda, tapi hatinya tulus. Ibu." Sari takut. "Ibu percaya sama kamu. Kalau itu memang jalan dari Allah, jalanilah dengan ikhlas. Ibu akan selalu mendoakanmu." Kalimat itu membuatku semakin mantap. Hari itu pun tiba. Dengan gaun putih sederhana, aku duduk di sisi Syekh Khalid. Akad nikah berlangsung dengan penuh haru. Suaraku bergetar ketika mengucap ikrar, tapi akhirnya aku sah menjadi istrinya. Air mata bahagia jatuh di pipiku. Aku teringat masa-masa sulit di desa, teringat perjuanganku bekerja hanya untuk membantu keluarga. Kini, tanpa pernah kusangka, aku duduk di samping seorang pria yang bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Ketika semua selesai, Syekh Khalid menggenggam tanganku erat. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pembantuku. Kau adalah pendampingku, istriku, bagian dari hidupku." Aku hanya bisa menangis. Inilah jawaban dari segala doa yang pernah kupanjatkan. Takdir Allah begitu indah, meski jalannya penuh air mata. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku yang dulu hanyalah seorang TKW, kini sah menjadi istri seorang duda Arab kaya raya, Syekh Khalid. Perasaanku campur aduk, antara bahagia, gugup, dan masih seperti bermimpi. Pernikahan kami memang tidak dilakukan secara besar-besaran, tapi tetap terasa megah bagiku. Ada keluarga dekat Syekh Khalid yang hadir, beberapa kerabat, serta sahabat-sahabatnya dari kalangan pebisnis. Aku duduk di sampingnya, mengenakan gaun putih sederhana dengan hiasan jilbab lembut. Di hadapan tamu-tamu yang menatap penuh rasa ingin tahu, aku hanya bisa menunduk, menahan rasa malu sekaligus syukur. Aku sempat khawatir mendapat tatapan merendahkan karena statusku. Namun ternyata, sebagian besar dari mereka justru tersenyum ramah. Bahkan ada yang datang menyalamiku dengan hangat. "Selamat datang di keluarga besar kami," ucap seorang perempuan parubaya, kakak dari Syekh Khalid. Ucapan itu membuat air mataku hampir jatuh lagi. Setelah akad nikah selesai, dimulailah kehidupan baruku sebagai seorang istri. Tidak lagi memakai seragam pembantu, tidak lagi berdiri di dapur sepanjang waktu. Kini aku punya kamar sendiri yang luas dan mewah, dengan perabotan yang selama ini hanya bisa kulihat di televisi. Malam pertama setelah sah menjadi istrinya, aku duduk di ranjang besar itu dengan perasaan tak menentu. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku merasa canggung berada di sisi pria yang dulu kupanggil Tuan. Syekh Khalid menghampiriku dengan senyum hangat. Ia duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku. "Jangan takut, Sari," katanya lembut. "Aku tahu kamu butuh waktu. Aku tidak ingin membuatmu tertekan. Kita jalani semua ini perlahan, dengan penuh kasih sayang." Kalimat itu menenangkan hatiku. Aku menatap wajahnya, wajah seorang pria matang yang penuh wibawa, namun dalam sorot matanya ada kelembutan yang membuatku merasa aman. Malam itu bukan malam penuh gejolak seperti yang sering diceritakan banyak orang. Malam itu justru penuh dengan percakapan, tawa kecil, dan doa bersama. Aku merasa inilah awal dari rumah tangga yang berbeda. Hari-hari selanjutnya, kehidupanku benar-benar berubah drastis. Aku tidak lagi harus bekerja dari subuh hingga larut malam. Ada asisten rumah tangga lain yang membantu, sementara tugasku hanya mengurus hal-hal kecil.
Syekh Khalid bahkan meminta agar aku lebih banyak beristirahat dan belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku. Aku ingin kau nyaman. Jangan merasa terbebani. Kau istriku, bukan pembantuku lagi, katanya suatu pagi. Aku masih sering merasa kikuk. Saat duduk di meja makan, aku terbiasa melayani. Tapi kini aku yang dilayani. Ketika aku ingin membantu membersihkan meja, Syekh Khalid malah tersenyum dan menahan tanganku. Sudah, biarkan mereka yang bekerja. Tugasmu hanya menemaniku. Mendengar itu, hatiku bergetar. Aku yang dulu sering merasa tak dianggap, kini begitu dihormati. Namun, meski kehidupanku terlihat begitu indah, ada juga tantangan yang harus kuhadapi. Dunia baruku penuh dengan sorotan. Beberapa kerabat jauh Syekh Khalid tidak bisa menerima pernikahan kami sepenuhnya. Ada bisikan-bisikan yang kudengar dari balik pintu. Kenapa memilih perempuan miskin dari Indonesia? Padahal banyak wanita Arab terpandang yang lebih pantas. Bisikan itu menusuk hatiku. Tapi Syekh Khalid selalu menenangkanku. Jangan dengarkan mereka, katanya. Yang menjalani hidup ini kita, bukan mereka. Aku menikahimu karena hatiku memilihmu, bukan karena pandangan orang. Aku mengangguk, mencoba menguatkan diri. Aku sadar, pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tapi juga tentang keberanian menghadapi pandangan dunia luar. Meski begitu, ada banyak kebahagiaan kecil yang membuatku yakin dengan pilihanku. Kami sering duduk berdua di taman rumah, bercakap-cakap tentang kehidupan. Kadang ia bercerita tentang bisnisnya, kadang aku bercerita tentang masa kecilku di desa. Ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang kudapatkan sebelumnya. Suatu malam, ia berkata, "Kamu tahu, Sari, hidupku dulu penuh kesibukan. Aku hanya berlari mengejar harta, membangun kerajaan bisnis. Tapi setelah istriku meninggal, semua itu terasa kosong. Baru setelah aku bertemu kamu, aku merasa hidupku kembali berarti." Aku menahan tangis mendengar itu. Aku tak pernah menyangka seorang pria kaya raya bisa bicara dengan begitu tulus tentang perasaan hatinya. Perlahan-lahan, aku mulai belajar menjalani peranku sebagai seorang istri. Bukan hanya mendampingi, tapi juga ikut memberikan dukungan. Meski aku tidak mengerti urusan bisnis, aku berusaha menjadi pendengar yang baik setiap kali ia lelah bercerita. Kehidupan baruku terasa seperti mimpi. Aku yang dulu hidup dalam kesederhanaan, kini tidur di ranjang empuk, makan hidangan lezat, dan mengenakan pakaian yang indah. Tapi yang lebih penting dari semua itu, aku menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan menyayangiku. Namun aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Dalam hati kecilku, aku sadar bahwa kebahagiaan selalu datang bersama ujian. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga aku mampu melewati semuanya dengan sabar dan ikhlas. Malam-malam setelah pernikahan berjalan dengan indah, aku merasa seperti hidup dalam dongeng. Rumah besar yang dulu hanya tempatku bekerja, kini menjadi rumah tanggaku sendiri. Syekh Khalid memperlakukanku dengan penuh kelembutan, seakan-akan aku adalah hadiah berharga yang selama ini ia nantikan. Namun, sebuah kenyataan tak bisa kuabaikan. Malam pertama sebagai pasangan suami istri akhirnya tiba. Meski sebelumnya kami sudah menghabiskan waktu bersama dengan penuh kehangatan, aku tetap merasa gugup. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk. Jantungku berdetak kencang. Syekh Khalid mendekat, lalu duduk di sampingku. "Sari," katanya pelan, "aku tahu kamu takut. Jangan khawatir. Aku tidak akan memaksa apapun. Malam ini bukan tentang kewajiban, tapi tentang cinta dan rasa saling percaya." Aku menoleh padanya, mataku berkaca-kaca. "Aku hanya belum terbiasa, Tuan." Ia tersenyum, lalu mengusap tanganku dengan lembut. "Jangan panggil aku Tuan lagi, panggil aku dengan namaku, Khalid. Karena sekarang kau istriku." Hatiku bergetar hebat mendengar itu. Perlahan, rasa takut berubah menjadi rasa nyaman. Malam itu, aku benar-benar merasa menjadi seorang istri, bukan lagi seorang pembantu. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kehangatan. Namun, ujian rumah tangga mulai datang tanpa diduga. Suatu sore, seorang wanita anggun datang ke rumah. Dari cara jalannya, aku tahu ia bukan orang biasa. Rambutnya tertutup kerudung mahal, pakaiannya rapi,
wajahnya penuh percaya diri. Ia memperkenalkan diri sebagai Amira, sepupu Syekh Khalid. "Khalid," katanya dengan nada tajam namun halus, "apa benar kau menikah dengan seorang pembantu?" Aku yang sedang menuangkan teh terhenti, tubuhku kaku. Syekh Khalid menatapnya tegas. "Amira, dia bukan pembantuku. Dia istriku." Amira tertawa kecil, seakan mengejek. "Astagfirullah, Khalid, kau bisa punya siapa saja. Wanita terpandang, cantik, keturunan baik-baik. Kenapa justru memilih gadis kampung yang bahkan tidak setara dengan kita?" Kata-katanya menusuk jantungku. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, Syekh Khalid berdiri tegak. "Cukup, Amira. Aku tidak butuh pengakuan dari orang lain. Aku menikahinya karena aku mencintainya. Dan aku tidak akan izinkan siapapun merendahkannya, bahkan keluargaku sendiri." Aku terperanjat. Saat itu aku benar-benar menyadari betapa seriusnya suamiku membelaku. Amira pergi dengan wajah tidak puas, meninggalkan ketegangan di rumah. Malam itu aku menangis di kamar, merasa bersalah telah membawa masalah pada keluarga suamiku. "Khalid," ucapku lirih, "mungkin mereka benar. Aku tidak pantas untukmu. Aku hanya membuatmu dipandang rendah." Ia memegang wajahku dengan kedua tangannya, menatapku dalam-dalam. "Sari, dengarkan aku baik-baik. Harta, status, atau asal-usul tidak pernah menjamin kebahagiaan. Yang penting adalah hati. Dan hatiku memilihmu. Itu sudah cukup." Aku terisak, lalu memeluknya erat. Kata-kata itu membuatku kembali kuat. Namun ujian belum selesai. Beberapa kerabat lain mulai ikut bergosip. Ada yang terang-terangan berkata bahwa aku hanya mengincar kekayaan. Ada pula yang mempertanyakan masa laluku. Di luar, aku mungkin terlihat bahagia. Tapi di dalam hati, aku terus berperang dengan perasaan rendah diri. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku benar-benar layak mendampingi pria sebesar Khalid? Syekh Khalid menyadari kegelisahanku. Ia mencoba menenangkan dengan berbagai cara. Suatu malam, ia mengajakku ke sebuah tempat tinggi di pinggiran kota Riyadh. Dari atas bukit itu, kami bisa melihat gemerlap lampu kota yang berkilauan. "Sari," katanya sambil menggenggam tanganku, "lihatlah kota itu. Semuanya berkilau. Tapi di balik cahaya, ada kegelapan yang tak terlihat. Sama seperti hidup kita. Orang hanya melihat luarnya saja. Mereka tidak tahu isi hati kita." Aku terdiam, menatap cahaya kota di kejauhan. "Biarlah orang berkata apa," lanjutnya. "Yang penting kita tahu kebenarannya. Aku memilihmu bukan karena iba, bukan karena nafsu, tapi karena aku yakin kamu adalah takdirku." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa diterima apa adanya. Namun tak lama setelah itu, sebuah rahasia dari masa lalu Syekh Khalid mulai terungkap. Aku baru tahu bahwa sebelum menikah denganku, ada seorang wanita dari kalangan terpandang yang hampir dipinangnya. Namun pernikahan itu batal karena Syekh Khalid menolak dijodohkan. Wanita itu ternyata masih menyimpan dendam, dan dialah yang kini menyebarkan gosip buruk tentangku di kalangan keluarga besar. Saat kabar itu sampai padaku, aku kembali merasa takut. Bagaimana jika gosip itu semakin meluas? Bagaimana jika semua orang terus membenciku? Syekh Khalid menatapku tegas. "Jangan takut, Sari. Aku sudah pernah kehilangan sekali, aku tidak akan kehilangan lagi. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama." Malam itu aku sadar, pernikahan bukan hanya soal kebahagiaan. Pernikahan juga tentang keberanian menghadapi ujian, mempertahankan cinta, dan saling melindungi. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan tetap setia di sampingnya. Malam itu akhirnya tiba. Setelah pesta pernikahan yang meriah, rumah besar tempat tinggal sang duda Arab berubah sunyi. Para tamu telah pulang, musik berhenti, dan hanya cahaya lampu remang yang menemani. Di dalam kamar megah yang dipenuhi harum bunga mawar, aku duduk dengan perasaan campur aduk. Hatiku berdebar keras, tangan gemetar, dan pikiranku tak karuan. Sejak siang, aku terus membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. Aku hanyalah seorang TKW biasa, tak pernah membayangkan akan mengenakan gaun pengantin,
apalagi tidur sekamar dengan seorang pria Arab yang usianya jauh di atasku. Dia masuk dengan langkah tenang, mengenakan jubah putih bersih. Sorot matanya lembut, tapi tetap membawa wibawa yang membuatku kikuk. "Jangan takut," katanya pelan, seolah bisa membaca isi hatiku. Aku hanya bisa menunduk. Malam pertama itu bukan sekadar tentang kedekatan fisik, tapi juga tentang keberanian membuka hati. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahannya yang dulu, tentang istri yang sudah lama meninggal, dan tentang rasa kesepiannya selama ini. Aku terkejut mendengar kejujuran itu. Ternyata di balik kekayaannya, ia hanyalah seorang pria yang merindukan kasih sayang. Aku mulai merasa lega, hingga tiba-tiba ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia punya anak dari pernikahan sebelumnya, yang belum tentu bisa menerimaku. Anak itu masih tinggal di kota lain, tapi sebentar lagi akan datang berkunjung. Degup jantungku makin kencang. Aku sadar, ujian rumah tangga ini bukan hanya tentang membahagiakan suami, tapi juga harus siap menghadapi keluarganya. Malam itu kami berbicara lama. Aku menangis, ia mengusap air mataku dengan sabar. Bukan karena aku menyesal, tapi karena takut tak mampu menjalani semua ini. Namun, ia meyakinkanku bahwa keputusan menikahiku bukan karena nafsu, melainkan karena hati. Ketika akhirnya kami benar-benar bersama, aku menyadari sesuatu. Rasa canggung itu perlahan hilang, berganti dengan ketulusan. Ia memperlakukanku bukan seperti seorang pembantu, tapi seorang istri yang dihormati. Malam pertama itu menjadi awal dari perjalanan panjang, penuh ujian dan harapan. Namun aku tahu, badai besar belum datang. Kehadiran anak-anaknya nanti bisa mengubah segalanya. Hari-hari setelah malam pertama berjalan lebih tenang, namun aku tetap menyadari satu hal, hidupku sudah benar-benar berubah. Dari seorang TKW yang dulu hanya tidur di kamar sempit, kini aku tinggal di rumah megah dengan fasilitas yang tak pernah aku bayangkan. Tapi kebahagiaan itu ternyata datang bersama tantangan baru. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki sulung suamiku datang berkunjung. Usianya tak jauh lebih tua dariku, mungkin hanya selisih belasan tahun. Dari tatapan matanya saja aku bisa merasakan penolakan. "Ini istri ayahmu," katanya dingin, seakan tak percaya. Aku hanya tersenyum kaku, berusaha ramah, meski hatiku berguncang. Malam itu aku menangis di kamar. Aku takut kalau kehadiranku justru memecah keluarga. Namun, suamiku memelukku dengan tegas. "Jangan pernah merasa rendah. Aku memilihmu karena aku yakin anak-anakku akan mengerti suatu saat nanti." Kata-kata itu menguatkanku. Hari berganti hari, aku mulai belajar menjadi istri sekaligus ibu tiri. Aku merawat rumah, menyiapkan makanan, bahkan berusaha mengenal anak-anaknya satu persatu. Tidak mudah, seringkali aku diabaikan, bahkan dipandang sebelah mata. Tapi aku memilih sabar. Aku yakin, kasih sayang bisa meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Perlahan, ada perubahan. Anak bungsunya yang masih kecil mulai dekat denganku. Ia sering datang ke kamarku, meminta diceritakan dongeng sebelum tidur. Dari situlah, kehangatan mulai muncul. Suamiku melihat itu dan tersenyum bangga. "Kau memang wanita yang kuat," katanya suatu malam. Meski begitu, aku sadar jalan hidup ini penuh cobaan. Kekayaan suamiku memang membuatku tak lagi kekurangan, tapi kebahagiaan sejati bukanlah soal harta. Aku belajar bahwa menjadi istri berarti siap memberi, bukan hanya menerima. Kini, setelah beberapa bulan menikah, aku bisa berkata, keputusan untuk menerima lamaran duda Arab kaya raya itu adalah titik balik dalam hidupku. Dari seorang gadis desa miskin yang merantau jadi TKW, kini aku berdiri sebagai seorang istri terhormat. Bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kesabaran dan doa yang tak pernah putus. Kepada semua yang mendengar kisahku ini, aku ingin menyampaikan satu pesan, jangan pernah berhenti berharap, jangan menyerah pada keadaan. Jalan hidup manusia penuh misteri. Kadang Allah memberi ujian, kadang memberi anugerah di luar dugaan. Yang terpenting adalah tetap sabar, ikhlas, dan percaya bahwa setiap takdir selalu punya maksud baik. Semoga kisahku bisa menjadi pelajaran, bukan hanya untuk TKW yang sedang berjuang di negeri orang, tapi juga untuk siapapun yang sedang berada di persimpangan hidup. Jangan pernah meremehkan dirimu, karena bisa saja di balik air mata hari ini,
tersimpan kebahagiaan besar yang menantimu esok hari.